Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Berikut ini ada soal berkaitan dengan panjang gelombang yang dihasilkan pada percobaan tabung sinar katoda. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah elektron yang dipercepat pada beda potensial 18 kV. Nah, pertanyaannya adalah pada tabung hampa udara akan menimbulkan panjang gelombang minimum sebesar berapa pikometer. Oke Sobat 100, untuk memahaminya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini seperangkat percobaan tabung sinar katoda. Pada soal diketahui bahwa antara anoda dan katoda ini diberi beda potensial yang cukup tinggi sebesar 18 kV. Dalam satuan volt nilainya ini sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 4 volt. Lalu pertanyaannya adalah besar panjang gelombang yang dihasilkan itu berapa? Oke Sobat 100, ingat baik-baik ya, pada percobaan sinar katoda di sini berlaku hipotesa teori de Broglie, yaitu tentang dualisme partikel dan gelombang. Dirumuskan di sini bahwa momentum itu sama dengan H per lambda, di mana momentum itu menunjukkan besaran fisis dari sebuah partikel dan lambda ini menunjukkan besaran fisis dari sebuah gelombang. Nah, pada percobaan tabung sinar katoda, antara anoda dan katoda mula-mula ini memiliki energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini digunakan untuk menggerakkan elektron dalam katoda. Sehingga dalam hukum kekekalan energi di sini berlaku bahwa energi potensial listrik yang tersimpan itu diubah menjadi energi kinetik dari elektron. Nah, dengan rumus energi potensial listrik itu adalah muatan elektron dikalikan beda potensial listrik, dan energi kinetik di sini adalah momentum kuadrat per 2 kali massa elektron. Maka kita bisa tuliskan bahwa muatan elektron dikalikan beda potensial listrik sama dengan momentum kuadrat per 2 kali massa elektron. Dengan mensubstitusi nilai momentum seperti pada hipotesa de Broglie, yaitu P sama dengan H per lambda, maka kita bisa tulis ulang, yaitu muatan elektron dikalikan dengan beda potensial listrik sama dengan H per lambda dikuadratkan dibagi dengan 2 kali massa elektron. Nah, karena yang ingin kita tentukan adalah nilai panjang gelombang, maka lambda ini kita pindah ruas ke kiri, kemudian muatan elektron dan beda potensial listrik kita pindah ruas ke kanan jadi pembagian, sehingga kita peroleh lambda kuadrat itu sama dengan H kuadrat per 2 kali beda potensial listrik kali massa elektron kali muatan elektron. Nah, di sini kan lambdanya bentuknya kuadrat ya. Agar memperoleh nilai lambdanya, maka kedua ruas kita akarkan sehingga kita tuliskan di sini besar panjang gelombang itu sama dengan H per akar dari 2 kali beda potensial listrik kali massa elektron kali muatan elektron. Nah, Sobat 100, masukkan nilainya ya. H di sini tetapan Planck, nilainya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Beda potensial listriknya diketahui di soal adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 volt. Kemudian M di sini adalah massa elektron, yaitu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian Q di sini adalah muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Sehingga bisa kita tuliskan, yaitu lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second dibagi dengan akar dari 2 kali 1,8 kali 10 pangkat 4 kali 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, ini kalau Sobat 100 hitung, 2 kali 1,8 hasilnya adalah 3,6. 3,6 lalu kalikan dengan 9,1, hasilnya kalikan lagi dengan 1,6. Nah, hasil perkaliannya itu Sobat 100 akar ya. Nah, kemudian untuk 10 pangkatnya, 10 pangkat 4 kalikan dengan 10 pangkat minus 31, hasilnya adalah 10 pangkat minus 27. Nah, 10 pangkat minus 27 kalikan dengan 10 pangkat minus 19, hasilnya adalah 10 pangkat minus 46. Nah, 10 pangkat minus 46 kalau diakar hasilnya adalah 10 pangkat minus 23. Nah, di atas tanda per ada 10 pangkat minus 34. 10 pangkat minus 34 kalau dibagi dengan 10 pangkat minus 23, hasilnya adalah 10 pangkat minus 11. Nah, tadi
6,6 ini dibagi dengan hasil akar dari yang di bawah tanda per ini. Nah, silakan Sobat 100 hitung. Nah, kalau sudah dapat, Sobat 100 akan mendapatkan angka ini ya, lambda sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 12 meter. Ingat, 10 pangkat minus 12 ini bisa diganti dengan prefix piko. Sehingga langsung kita jawab besar lambda yang dihasilkan adalah 9,1 piko meter. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik, dalam percobaan sinar katoda ini berlaku hipotesa teori de Broglie, yaitu tentang dualisme partikel dan gelombang, di mana momentum sama dengan H per lambda. Yang mana momentum di sini mewakili besaran fisis dari sebuah partikel dan lambda di sini mewakili besaran fisis dari sebuah gelombang. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan lambda, Sobat 100 harus paham bahwa antara anoda dan katoda itu mula-mula tersimpan energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini digunakan untuk menggerakkan elektron yang ada di katoda. Sehingga dengan menggunakan hukum kekekalan energi, di sini berlaku energi potensial listrik sama dengan energi kinetik. Dengan rumus energi potensial listrik adalah muatan dikali beda potensial listrik, dan rumus dari energi kinetik adalah momentum kuadrat per 2 kali massa elektron. Lalu Sobat 100 substitusi momentum di sini sesuai teori de Broglie, yaitu momentum sama dengan H per lambda. Nanti Sobat 100 dapatkan bahwa panjang gelombang yang dihasilkan itu bisa menggunakan rumus ini, lambda sama dengan H per akar dari 2 kali beda potensial listrik kali massa elektron kali muatan elektron. Nah, Sobat 100 masukkan H di sini sebagai tetapan Planck, nilainya berapa? Potensial listrik yang diketahui di soal ini nilainya berapa? Lalu M di sini adalah massa elektron, Q di sini adalah muatan elektron. Lalu Sobat 100 hitung, nanti dapat lambda yang dihasilkan itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.